Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap semangat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika, yaitu materinya tentang penerapan, penjumlahan, dan pengurangan pada pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar dari rumah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika yang materinya tentang penerapan, penjumlahan, dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari pastilah kita akan menemukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Mari kita lihat contoh soal cerita berikut. Bu Lola mempunyai anak bernama Ares. Kemudian Bu Lola berencana untuk merayakan pesta ulang tahun Ares. Bu Lola akan menghidangkan kue velvet dan brownies. Bu Lola membutuhkan 5/8 kg untuk membuat kue velvet. Kue brownies membutuhkan 5/6 kg tepung. Berapa tepung yang harus disediakan Bu Lola untuk membuat kedua kue tersebut? Nah, setelah anak-anak membaca soal cerita ini, maka langkah pertama yaitu dengan anak-anak menuliskan apa yang diketahui dari soal cerita ini. Kemudian dituliskan juga apa yang ditanyakan. Kurang lebihnya seperti ini. Yang diketahui, untuk membuat kue velvet membutuhkan tepung 5/8 kg. Untuk membuat kue brownies membutuhkan tepung 5/6 kg. Kemudian yang ditanyakan, berapa tepung yang harus disediakan Bu Lola untuk membuat kedua kue tersebut. Nah, setelah anak-anak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, langkah selanjutnya yaitu memasukkan atau menuliskan dalam operasi hitung. Pada soal cerita ini adalah operasi hitungnya penjumlahan. Di 5/8 ditambah 5/6 sama dengan titik-titik. Nah, kalau dilihat dari kedua pecahan ini, 5/8 dan 5/6 itu penyebutnya berbeda, yaitu 8 dan 6. Apabila penyebutnya itu ditemukan berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Seperti pada kesempatan yang kemarin, itu dapat dikerjakan dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu mengalihkan penyebutnya, dan cara kedua menggunakan KPK. Pada kesempatan kali ini kita kerjakan dengan menggunakan KPK. KPK dari 8 dan 6 kita kerjakan dengan menggunakan poin faktor. 8 dibagi 2 hasilnya 4, kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dan yang satunya adalah 6 dibagi 2 hasilnya 3. Setelah anak-anak menulis dengan menggunakan poin faktor, kemudian ditulis faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Faktorisasi prima dari 6, 2 kali 3.
Kemudian KPK nya dari bilangan 8 dan 6 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Nah, setelah diketahui KPK nya, kita masukkan dalam operasi hitung penjumlahan pecahan tadi. 5/8 ditambah 5/6 sama dengan titik-titik. Penyebutnya yang pertama adalah 8, supaya jadi 24, 8 kali 3. Maka yang atasnya yang pembilang 5 ini juga harus dikali 3, maka hasilnya 15. Kemudian pecahan berikutnya 6 supaya jadi 24 dikali 4, maka pembilangnya yang 5 ini juga harus dikali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Setelah penyebutnya sama, pembilangnya tinggal dijumlahkan. 15 ditambah 20 sama dengan 35, atau 35/24. Apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 35 dibagi 24 dapat 1, kemudian sisa 11/24. Jadi tepung yang harus disediakan Bu Lola untuk membuat kedua kue tersebut adalah 35/24 atau 11/24 kg. Nah, untuk selanjutnya kita lihat soal cerita pecahan dalam pengurangan. Contoh, Pak Arka memiliki kebun 1/8 bagian kebun tersebut ditanami cabai, 5/9 bagian kebun tersebut ditanami sayur mayur, sisanya untuk menanam jagung. Berapa bagian kebun yang digunakan Pak Arka untuk menanam jagung? Kita tulis dulu. Setelah dibaca soal cerita ini, kita tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui, kebun yang ditanami cabai 1/8 bagian, kebun yang ditanami sayur mayur 5/9 bagian, sisanya ditanami jagung. Yang ditanyakan, berapa bagian kebun yang digunakan Pak Arka untuk menanam jagung. Nah, terus kita tulis dalam operasi hitungnya. Sawah Pak Arka itu 1, ditulis 1. Kemudian 1/8 bagian ditanami cabai dan 5/9 ditanami sayur mayur. Bisa kita tuliskan 1 dikurangi 1/8 kurangi 5/9. Nah, kita lihat ini penyebutnya berbeda atau sama. Yang satu penyebutnya 8, yang satu penyebutnya 9. Jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Kita cari dengan menggunakan KPK. KPK dari 8 dan 9 dengan menuliskan pound faktor. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Untuk 9-nya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Setelah menuliskan pound faktor, kita tulis faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 8, 2 kali 2 kali 2. Faktorisasi prima dari 9, 3 kali 3. Dan KPK dari 8 dan 9, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3, hasilnya 72.
Setelah KPK-nya ketemu, kita masukkan dalam operasi hitungnya. 1 dikurangi 1/8 kurangi 5/9. Penyebutnya kita ganti 72. 8 supaya jadi 72 dikali 9. Maka pembilangnya 1 ini juga harus dikali 9, hasilnya 9. Bacaan yang satunya 9 supaya jadi 72 dikali 8. Maka pembilangnya yang 5 ini juga dikali 8, hasilnya 40. Nah, angka 1 ini bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Karena penyebutnya semuanya adalah 72, maka kita tulis penyebutnya 72. Supaya hasilnya 1, maka pembilangnya kita tulis 72. Artinya 72/72 atau 72 dibagi 72 itu adalah 1. Nah, setelah ditulis pecahan semua dalam bentuk pecahan semua seperti ini, tinggal kita hitung 72 kurangi 9 kurangi 40, hasilnya 23. Nah, penyebutnya sama 72. Jadi kebun yang digunakan Pak Arka untuk menanam jagung adalah 23/72. Sudah paham anak-anak? Anak-anak, demikian tadi video pembelajaran hari ini tentang penerapan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.